record. Oke. Kita temu 0,632. Maka kita lihat ke sini. Ini kita kopikan ke sini. Kita lihat di sini hasilnya. Jika dia di atas 6,32 maka valid. Jika ini plus maka valid. Tapi kalau kurang maka tidak valid. Berarti ini valid. Ya. 6,9 kan lebih besar daripada 0,2. 6,5 lebih besar dari 0,32. Valid. Nah, ini di bawah 0,632 maka tidak valid. Ya. Ini valid. Ini valid. Ini tidak valid. Ini tidak valid. Ini valid. Ini valid. Valid. Tidak valid. Tidak valid. Ya. Berarti ada berapa yang valid? 1, 2, 3, 5. 5 valid. 5 soal bisa digunakan. Dan 5 soal lagi pilihannya 2. Apakah dia mau dirubah atau mau buang. Ya, bisa kita buang. Berarti instrumen ini hanya menggunakan 5 soal saja. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 4, soal nomor 7, dan soal nomor 8. Selebihnya dibuang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua juga bisa menggunakan rumus T. Nah, ini rumusnya. Saya sudah siapkan. Sama ini. Dia menggunakan T hitung. Ini R-nya R. Sama juga ini dengan menggunakan rumus Pearson. Kalau tadi pakai Corel, kalau ini pakai Pearson. Sama juga kurang lebih hasilnya ya. Kalau bisa dibuktikan, kita gunakan Corel. Ini. Yang dari 1 sampai sini. Kalau ini ada 20 soal nih. Kemudian menggunakan, maaf nih, L ya. Keluar L. Berapa sih? L5 ya, L5 ya. L $5 sampai L24 $24 tutup 0,2297 kan sama kan? Kalau kita kopikan ke sana semua kurang lebih sama 0,44 0,5 bisa dilihat ya. Ya kan? 0,4 ini kurang lebih sama. Hasilnya dengan RX. Ini menggunakan Pearson, ini menggunakan Spearman, sama-sama korelasi. Ya, kalau ini Corel, kalau ini Pearson. Nah, di sini kita kelihatan valid atau tidak valid. T tabelnya itu di angka ini. Valid dan tidak validnya kelihatan di sini. Jadi untuk mengetahui berapa persennya ada di angka sini. Ini untuk T hitung ya. Karena T hitung itu menghitung dari sini, dari apa? Dari korelasi. Jadi dari korelasi di T hitungkan, ada rumusnya menggunakan akar dibagi lagi dengan T tabelnya. Ini menggunakan T tabel. Kalau tadi yang sebelumnya di sheet 1 menggunakan tabel Pearson. Kalau ini menggunakan T tabel. Jadi harus di atas, hasil T hitungnya itu harus di atas 1,7 dengan cara menghitungnya ini. T valid, di atas 1,7 berarti valid. Ini 2 valid. 2 valid, 1,5 tidak valid, 2 valid, valid. Jadi ada 2 yang tidak valid. Yang tidak valid dibuang. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk menghitung untuk menghitung validitas satu instrumen. Oke.
Sekarang saya kembalikan lagi ke ini ya, ke PowerPoint-nya. Mana di PowerPoint? Oke. Oke, kelihatan ya? Dari sini, ini cara-caranya teknik kalau dengan menghitung secara manual seperti ini, R dan sebagainya, kemudian koreksi satu persatu, dihitung satu persatu. Ini manual menggunakan cara yang lama. Ini SD, ini standar deviasi untuk mengetahui responden 10, taraf signifikansi 0,632 tadi, ya kan? Kemudian ini menghitungnya, jatuhlah dan sebagainya. Ini hitungan manual, saya katakan juga manual. Nah, barulah yang tahap kedua kita mempelajari tentang reliabilitas. Bentar, balik lagi ke uji validitas. Ini saya siapkan apa namanya tutorialnya lewat Microsoft Excel. Seperti ini. Input data, kolom kanan. Pokoknya ada dua, tinggal dibaca saja nanti. Valid tidak valid, menggunakan degree of freedom. Demikian juga uji reliabilitas saya berikan apa namanya tutorialnya seperti ini. Karena kalau nggak ketemu tuh susah, kalau lewat Zoom tuh susah gitu, harus ngelihat. Jadi nanti ini contohnya saya screenshot. Intinya nanti dibagi dua untuk mengetahui reliabilitas. Pada akhirnya reliable itu nah iya. Pada akhirnya begini, teman-teman. Ini kok gambar saya nggak ada ya? Halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran. Dengar Ustaz. Oke, baik. Kalau gitu, kok gambar saya nggak ada? Nggak apa-apa lah. Intinya gini, sebelum melakukan penelitian kan Anda harus membuat dua tahap dulu ya. Tahap pertama adalah membuat konsep. Oke, kalau konsepnya sudah ada, konsep apa definisinya antara variabel X dan Y, kemudian konsep itu dirinci menjadi indikator-indikator. Nah, indikator-indikator itulah yang akan menjadi soalan atau menjadi angket. Nah, sebelum angket itu digunakan sebagai alat, sebagai instrumen untuk mengumpulkan data, Anda harus menguji instrumen itu. Nah, ada dua uji. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Uji validitas itu untuk mengetahui apakah ini soal layak atau tidak layak dipakai. Yang layak dipakai, yang valid, yang di atas di atas data tabel, maka dia digunakan. Yang di bawah angkanya data tabel, maka dia diganti atau dibuang. Begitu. Kalau mau diganti, Anda harus membuat uji validitas lagi. Nah, daripada membuat uji validitas lagi, mendingan dibuang. Gitu. Nah, setelah dibuang itu, kalau tadi uji validitas itu per item, per soal, uji reliabilitas itu bukan per soal, tapi secara keseluruhan dihitung. Bagian ganjil dengan bagian genap dibandingkan, kemudian ditemukan di atas angka T hitung apa tidak, gitu ya. T hitungnya itu di atas T tabel apa tidak, tapi menggunakan uji T. Ya, uji T itu bisa dihitung kalau kita sudah menghitung uji RL, menghitung korelasi. Jadi semua itu lewat korelasi dulu. Ini permainan angka, perhitungan angka. Bisa diikutin aja, banyak kok dari website, dari buku, dari mana. Tadi sederhananya saya berikan berikan contoh di Excel. Jadi sederhana itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Uji validitas dan reliabilitas itu untuk mengukur bahwa instrumen atau alat ukur untuk mengumpulkan data itu sah, valid, dan benar digunakan sebagai alat mengumpulkan data. Sehingga kalau sudah ketemu alatnya dengan benar, dengan valid, baru kita bisa melaksanakan penelitian. Begitu maksudnya Suhardi yang ingin saya sampaikan.
Memang prosesnya agak panjang. Kalau saya terangkan di sini satu persatu, agak susah juga kalau lewat lewat Zoom kayak gini. Harus dicontohkan dalam papan tulis gitu. Jadi kelihatan mana perubahannya, di mana yang tidak pentingnya, mana yang dibuangnya, itu bisa kelihatan. Gitu. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa uji reliabilitas dan uji validitas ini adalah untuk mengukur atau untuk menguji alat ukur atau instrumen pengumpulan data adalah pengumpulan instrumen yang benar. Seperti tadi saya contohkan, saya katakan bahwa kalau untuk mengukur panjang maka kita meteran. Kalau untuk mengukur rasa maka harus dijilat. Kalau untuk mengukur mengukur berat maka harus ditimbang. Nah, ini juga demikian. Kalau untuk mengukur satu variabel tertentu, maka kita harus menggunakan alat ukur yang benar. Maka alat ukurnya itu harus diuji dulu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mati lampu jadi beli kuota dulu. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya upload juga kok ke YouTube biar bisa diulangin lagi dari awal bagaimana prosesnya. Kira-kira bisa Tanya, ditangkap? Ustaz. Ya, silakan. Nah, itu jadi alat ukurnya atau instrumen-instrumen itu berupa rumusan masalah, Ustaz. Gini, rumusan masalah itu kan hal yang kita teliti. Misalkan rumusan masalah gini, apakah ada hubungan antara kegemaran membaca dengan kemahiran berbahasa? Oke? Variabel X-nya itu gemar membaca, variabel Y-nya pandai berbahasa. Oke? Paham ya? Paham, Nah, Ustaz. gemar membaca kemudian kita definisikan secara konseptual. Gemar membaca itu, satu, dia peduli dengan simbol. Yang kedua, dia teliti. Yang ketiga, dia suka mengobservasi. Misalkan tiga indikator. Nah, tiga indikator ini dipecah lagi menjadi soal-soal. Pernyataan yang akan dituangkan dalam angket. Masing-masing misalkan dua soal. Ya. Satu simbol, dua pertanyaan tentang simbol, dua pertanyaan tentang penelaahan, dua pertanyaan tentang observasi. Nah, dia mengambil data tentang gemar membaca. Oke. Nah, setelah itu baru variabel kedua kemahiran berbahasa. Kemahiran berbahasa itu ada 4. Yang pertama, mahir dalam mendengarkan. Yang kedua, mahir berbicara. Yang ketiga, mahir membaca. Dan yang keempat, mahir menulis. Nah, masing-masing membuat 2 lagi. 2, 8. Jadi ada 8 soal untuk variabel Y, ada 6 soal untuk variabel X. Nah, 6 soal ini kemudian sebelum kita buatkan penelitiannya, kita ujikan dulu. Diujikan dulu, 6 soal diujikan. Ke berapa orang? Misalkan 10 orang, 20 orang, 30 orang, tapi dalam penelitian yang sesungguhnya itu standarnya sebaiknya 30 orang sebagai parameter, ya, parametrik tadi ya. Diujikan. Kemudian dihitung tuh hasil ujinya itu. Dari 6 soal pada variabel X, pada variabel pertama, maka ditemukanlah 5 valid dan 1 tidak valid. Yang tidak valid buang. Tinggallah 5 soal. Kemudian dari 8 variabel Y, ya, 8 variabel Y, yang valid itu berapa? Yang valid itu misalkan 5, yang tidak valid 3. Berasal misalkan ya, maka yang 3 dibuang, tinggal 5. Maka ketahuanlah pada akhirnya untuk mengukur untuk mengukur atau mengumpulkan data variabel X itu memerlukan 5 soal, dan mengumpulkan data pada variabel Y, keterampilan berbahasa, itu 5 soal. Karena soal-soal yang lainnya itu dibuang karena tidak valid. Gitu. Soal-soal yang ada atau angket-angket yang ada ini sudah dianggap sebagai angket yang valid dan reliable karena sudah melewati proses uji coba instrumen. Paham nggak? Siap, Ustaz. Sampai situ paham. Nah, bagaimana cara ngitungnya?
Itu yang perlu dipelajari masing-masing. Cuman yang jelas konsep utamanya bahwa setiap angket itu adalah instrumennya. Setiap instrumen, alat ukur, itu harus diuji cobakan dulu. Oke? Nah, uji coba inilah yang disebut dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk bertanya di grup ya. Gitu ya. Bisa. Oke. Siap, Ustaz. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.